Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam memanggar. Salam. Nah, di atas kasur ya saya. Santai. Karena ini sedang liburan, jadi dari tadi saya mau cari ide kira-kira buat konten liburan apa ya. Dan sudah saya upload dari awal gitu loh. Hiburan. Nah kok tiba-tiba ada yang inbox saya mempertanyakan kenapa Zam-Zam tidak diblokir saja Pak Ketum, Bang Ipul, di akun sampean atau akun-akun yang lain, atau di Peposi gitu loh, di People Power situ Bondo, kenapa kok dibiarkan. Nah, saya pikir ini menjadi salah satu alternatif liburan juga kalau saya membahas Zam-Zam ya. Mungkin teman-teman ini banyak yang tidak tahu ya, kenapa saya ini tidak memblokir Zam-Zam gitu loh. Mungkin pemikirannya sepertinya Zam-Zam kok penting banget dengan Bang Ipul gitu ya. Sebelum itu mungkin akan saya ceritakan dulu lah bagaimana saya itu mengenal si Zam-Zam gitu loh. Ini tidak terlepas dari penasehat saya, penasehat GP Sakera Sektor Timur, yaitu Pak Jurong gitu loh. Jadi Pak Jurong ini berperan memperkenalkan saya dengan Zam-Zam secara tidak sengaja gitu loh. Itu terjadi ketika kita masih berjuang mengungkap korupsi yang terjadi di Desa Sumberjo. Pada waktu itu acaranya adalah acara demo gitu loh. Awalnya saya kan tidak tahu ya, kecuali orang-orang penting yang waktu itu yang sebagai tokoh-tokoh yang saya kenal gitu ya. Tiba-tiba pasca demo, selesai demo, pada waktu masih di lokasi, terus ada seseorang yang datang ke saya minta foto. Bang, saya minta foto. Nah, ini ceritanya dulu seperti itu. Ya karena saya memang tidak pernah memilih-milih untuk memfoto, jadi berfoto, jadi akhirnya saya juga berfoto gitu loh. Cuman pada waktu itu ya cukup unik juga, ini siapa gitu ya. Waktu itu saya berpikir bahwa dia itu adalah orang Sumberjo, tapi ternyata dia bukan orang Sumberjo, tapi orang Banyu Putih. Lah disitulah saya tidak pernah, karena kebiasaan saya juga jarang kenalan gitu ya. Saya nggak tahu ini sosok siapa namanya. Pada waktu itu saya tidak tahu lah. Itu awal singkat cerita gitu loh. Terus itu berlanjut hingga di medsos ternyata dia itu mengupload foto ketika berfoto dengan saya. Lah disitulah saya tahu bahwa orang ini di akun Facebooknya bernama Zam-Zam gitu ya, bernama Zam-Zam. Lah sejak itu dia aktif sekali mengikuti, ngomong, ngobrol dan yang lain-lain di Facebook lah, berkomentar dan yang lain. Memang dari dulu tipe anak ini seperti itu gitu loh. Jadi baik ketika Pilpres dan yang lain-lain, cukup unik juga orang ini gitu kan. Artinya jarang sekali ada netizen yang memiliki semangat ngomong ketika dia di Facebook gitu loh. Jadi mungkin kalau orang-orang yang sekarang ya kaget Zam-Zam seperti itu. Kalau saya enggak, jujur aja saya enggak, karena saya memang dari awal saya tahu bagaimana dia itu berkomunikasi di Facebook gitu. Ketika ada barisan Bang Ipul, kawan ya waktu itu ya, kawan Bang Ipul, di mana
pada waktu itu ada beberapa orang yang menginginkan saya tampil untuk mencalonkan. Zam-Zam ini kan berusaha untuk mendekati GP Sakera, gitu loh. Mendekati saya, mendekati GP Sakera, tapi ya jujur saja gitu loh, karena saya memang tipe orang yang bisa memahami seseorang, bisa membaca seseorang. Jadi selama itu saya tidak pernah memasukkan dia ke GP Sakera. Hanya memang saya selalu, ini orang kan kelihatannya aja pandai gitu loh, kelihatannya aja pandai. Jadi saya kerjain aja dia gitu, kamu nggak usah jadi apa namanya, jadi GP Sakera saja lah gitu loh. Terus saya jadi apa, Bang Ipul gitu loh, karena dia ngotot juga sih, pengen juga gitu. Udahlah kamu jadi panglimanya saya aja di medsos gitu loh. Karena orang ini kan mudah dibodohi aja gitu loh. Akhirnya siap, akhirnya ngawur terus kan. Jadi kalau di medsos itu senang saya ngelihat dia itu berkomentar gini ya. Oh, coba silakan lihat aja di Peposi ya mungkin ya, atau mungkin di beberapa akun. Dia itu senang nyerang, nyinyi dan yang lain-lain. Asik ini orang gitu loh. Jujur saja asik gitu loh, orang ini asik. Jadi tak kasih tahu bagus, mantap, wah senang dia itu, tipenya itu seperti itu, senang dia gitu loh. Terus akhirnya sampailah keputusan saya untuk karena saya dipaksa terus untuk muncul. Akhirnya sesuai dengan hasil saya bicara dengan Kiai, agar kita tidak bisa menolak keinginan warga, datang juga dia. Akhirnya saya dikasih saran untuk independen. Nah, bagaimana independen? Mengumpulkan KTP. Nah, disitulah saya bagi memang. Wis gini lah, kalau kalian memang serius, ini hasil dari musyawarah saya dengan Kiai, dalam hal ini adalah Kiai Fadhoil. Kalau memang serius, udah kita lewat jalur independen, meskipun saya tahu bahwa itu sesuatu hal yang tidak mudah gitu loh ya. Lah, bagi masyarakat yang melihat Zam-Zam ini kan kalau komentar kan seakan-akan pandai gitu loh, seakan-akan dia memiliki kualitas. Ini tak ceritain sedikit saja kepada teman-teman. Akhirnya dia masuk di dalam kawasan wilayah timur yang dikomandoi oleh Mas Ipang dalam hal ini gitu loh. Jadi ya saya bebaskan, memang teman-teman saya bebaskan. Saya cuman kasihan dengan Mas Ipang, cuman saya tertawain aja Ipang gitu ya. Artinya selalu ditanyakan, selalu didatengin, minta 2000 form apa 1000 form 2000 form gitu ya. Akhirnya saya bilang kepada Ipang, Pang, kalau kamu percaya dengan saya, Pang, gitu loh. Gimana Pak Ketum? Silakan tanyakan Ipang ini, coba dipanggil ini kalau ada telepon itu, biar dia bisa memberikan kesaksian juga gitu loh. Kamu kenapa Zam-Zam itu kamu kasih mau dikasih di 2000 Pang gitu loh. Oh ini orangnya bisa nyari orang ini Pak Ketum, katanya hasil dari komunikasi, karena dia itu punya banyak teman, punya banyak orang dan yang lain-lain lah. Aku waktu itu yang ngomong karena juga kasihan dengan si Ipang juga, Mas Ipang juga, saya bilang, Pang, kamu kasih 50 dulu saja Bang gitu loh ke Zam-Zam gitu loh. Kamu kasih 50 form saja ke Zam-Zam. Nah nanti kalau memang dia terbukti dan bisa membuktikan dirinya bahwa ini orang hebat, orang ini orang pandai, orang ini punya masa, atau orang ini omongannya didengarkan oleh orang, itu baru kamu tambahi Bang gitu loh. Karena kasihan juga gitu loh. Lah akhirnya Ipang tidak menggubris pada waktu itu, tidak menggubris omongan saya. Bukan 50 yang diberikan, tapi Ipang itu memberikan kalau nggak keliru itu 200 apa 250 itu laporan ngomong ke saya. Pak Ketum, soalnya ini ngomong kalau ini di daerah ini dia punya teman, di daerah ini punya teman, di daerah ini punya teman. Nah gitu loh. Singkat cerita adalah ketika anak-anak ini mengadakan rekap, karena saya tidak ikut-ikut, saya selalu bertanya juga, Pan, bagaimana untuk Zam-Zam gitu loh.
untuk kawasan timur. Alhamdulillah Pak Ketum dari Pak Jurong terkumpul sekian ribu orang, sekian ribu KTP. Terus yang Samsam gimana? Samsam itu katanya sibuk Pak Ketum, jarang bisa ketemu Pak Ketum gitu loh. Nah terus kok bisa jarang ketemu ya, saya kerjain aja biar saya kan seneng untuk menguji anak-anak ketika saya bukan tipe orang otoriter gitu loh. Hingga pada akhirnya alhamdulillah dari 250 apa 300 lembar itu, alhamdulillah Zamzam mengembalikan atau mendapatkan KTP itu 5 orang. Ini ada Ipang panggil itu. Ipang panggil dengan berbagai macam alasan gitu loh. Akhirnya alhamdulillah dia dapat 5 orang. Ya kalau saya kan karena saya tidak terlibat di dalam rekapan tersebut, ya saya cuman ketika itu ya saya ya udahlah itu maksimal Bang. Saya sudah ngomong sama kamu, jangan dikasih banyak-banyak Bang. Orang ini Bang, ini cuman gedabrus saja. Orang ini cuman memang saya manfaatkan untuk dia itu ngomong di medsos. Kenapa? Agar rame Bang gitu loh. Iya Pak Ketum ngomongnya. Iya Bang, Ipang ini ngomong saya ke Bang. Iya Bang, ngomong saya itu tak pikir orang ini beneran Bang punya orang Bang. Coba kamu tanya pada beberapa orang dan termasuk beberapa orang yang ngomong ke saya, Pak Ketum, Bang Ipul, formnya ada di mana? Saya udah ikut-ikut. Terus siapa yang anu di sana? Nggak tahu, kayaknya sih kalau untuk Banyu Putih sekitaran sana itu Ipang memberikan ke Zamzam. Dia sampai ngomong gini, ketokan tanang Pak Ketum menoleh orang itu gitu loh Pak. Maksudnya gimana? Ya ketokan tangan lah mau parca aja bi orang itu kan. Jadi itu Bang, kenapa saya ngomong sama kamu kasih aja lah 50 gitu loh. Tapi ya kita hargai lah Bang, 5 orang kan juga cukup gitu loh. Jadi itu cerita ketika perkenalan. Tapi Zamzam tetap tidak saya lepas gitu loh. Kenapa? Nah ini lucu gitu loh. Saya tuh kalau ngelihat Zamzam itu sampai sekarang ini, saya kalau ngelihat wajahnya, ngelihat orangnya itu jujur aja saya tuh seneng gitu loh. Seneng banget gitu loh. Jadi lucu ngelihat ya. Ya mungkin karena keterbatasan saya, selama saya berteman, selama saya ketemu dengan orang-orang, dari wajahnya saja ya saya baru menemukan orang yang kayak Zamzam. Makanya itu satu alasan kenapa Zamzam itu tidak saya blokir, karena nanti saya akan kehilangan orang unik gitu loh. Jadi itu ceritanya prestasinya Zamzam. Ini prestasi yang pertama ya. Prestasi yang pertama, Zamzam itu berhasil mengumpulkan 5 KTP gitu loh. Alhamdulillah dia nomor 1 lah. Nomor 1 dari orang yang dibebankan oleh beberapa korwil itu yang berhasil mengumpulkan 5 KTP. Yang lain sih ratusan gitu loh. Bahkan saya tidak menafikan diri. Saya orangnya mau terbuka saja. Meskipun sekarang sepertinya tidak dalam satu barisan atau dia itu ikut barisan yang lain. Saya justru kagum terhadap sosok ketua, kalau sekarang nggak tahu koordinator atau apa ya. Pada waktu itu karena saya mendidik dia juga di lembaga setelah diantarkan oleh Mas Andri Jalmo, tapi orang ini jauh lebih berprestasi. Kalau ini saya tidak akan mengecap, saya melihat dia punya potensi, yaitu Mas Denny Riko. Jadi justru Mas Denny Riko beserta dengan timnya Mas Raffi terus dengan Pak Kampong ini jauh banget. Kalau nggak keliru dia dapat itu 6.000 KTP kalau tidak keliru. Fotokopi KTP. Ya kalau ini dibuat kualitas antara Mas Denny Riko dengan Zamzam, ya jauh lah. Makanya tapi saya orangnya kan begini, saya bukan tipe orang yang ingin menguasai orang. Jadi kalau dia sudah merasa mampu ya silakan. Jadi saya katakan kalau Mas Denny Riko memang punya kualitas, meskipun dia itu jarang ngomong, tapi pekerjaannya, tugasnya itu diselesaikan dengan sangat baik. Makanya ada yang kalau mau dibandingkan antara Zamzam dengan Denny Riko ya,
Ya itulah, biar para netizen yang akan apa itu namanya menilai, bukan karena hanya badannya saja yang jauh besar, tapi mungkin kualitas otak dengan RAM-nya juga jauh dibandingkan Mas Denny Rico gitu loh. Jadi sungguh luar biasa Mas Denny Rico. Saya terus terang saja, saya yakin pada waktu itu wah ini orang ini bakal bisa berkreasi di situ Bondo gitu loh. Makanya beberapa kali kegiatan silakan kalian lihat, Mas Denny Rico pada waktu itu selalu bersama dengan saya, selalu saya ajak ya, selalu saya ajak. Tapi Zam-Zam kenapa kok jarang muncul? Ya memang nggak pernah saya ajak, kecuali dia tiba-tiba ngubungi salah satu teman-teman, ya oleh kumpul waktu itu, kumpul di Mas Evan ya, kalau nggak keliru dia ngubungi Ipang atau siapa, akhirnya dia datang. Kenapa? Ya memang dia tugasnya memang buat kelucuan di Facebook, di medsos, makanya saya jadikan dia panglima di medsos gitu loh. Jadi kalau di dunia nyata ya nggak akan ada guna ketika saya juga ngadakan ini hari 17 tahun setahun yang lalu saya ngadakan upacara di makam pahlawan nasional kayak Haji Raden Hasan Samsul Arifin, itu Mas Denny Rico ada di dalamnya gitu loh. Tapi Zam-Zam ya nggak ada, meskipun dekat dengan Sukorejo juga nggak saya hubungi gitu loh. Ya kenapa? Ya memang bukan pada tempatnya. Jadi itu ya salah satu kalau kita bicara mengenai kenapa saya tidak memblokir Zam-Zam, karena Zam-Zam ini adalah salah satu-satunya orang yang pernah saya lihat modelnya, cara ngomongnya, wajahnya, model tubuhnya ini baru ini. Kalau yang lain ini kan masih memper-memper, ada yang si A mirip si B, si B mirip si C. Lah kalau si Zam-Zam ini unik, makanya saya eman kalau coba di fotonya itu aja, kalau saya itu kadang-kadang ngelihat itu tertawa gitu loh. Sebelum komentarnya saya baca itu aja sudah saya tertawa gitu loh. Jadi itu apa namanya Zam-Zam gitu ya. Jadi biar tahu gitu loh. Nah ini Zam-Zam ini komentar ini. Ya Zam ya, kamu dapat berapa KTP Zam? Coba Zam, sebentar ya, tangkat ya, sabar. Zam dapat berapa KTP Zam, yang kamu ngomong banyak orang, saya punya banyak orang Zam. Coba. Kayaknya ngomong ya. Oh belum ya. Oh ternyata Mas Hafiz. Ya coba tanyakan. Jadi artinya begitu ya kawan ya. Kan prestasinya Zam-Zam itu saya hargai, dia bisa mendapatkan 5 KTP. Saya juga tertawa ketika dia itu mau makomo abolo. Pak Ketum ini Pak Ketum ini dibawa. Oh dia ngomong saya komandan. Komandan. Ini dibawa anak buah saya di sana, sekian anak buah. Saya tertawa aja, saya senyumin aja. Oh iya dah, mantap kamu itu Zam, aku tak gitu kan, mantap dah. Tak gitu kan terus dia gitu loh. Ketika selesai pilgub atau sebelumnya, terus dia curhat sama saya karena dia tidak memiliki pekerjaan pada waktu itu. Ya kasarannya katanya sih gitu ya, saya juga tidak paham apakah betul atau enggak. Ya dia sangat butuh pada waktu itu pekerjaan. Terus ini ini kan yang diandalkan gitu Mas Hafiz ya, biar tahu lah masyarakat situ Bondo, dan tidak memaksa saya lagi untuk memblokir atau tidak meminta saya lagi untuk memblokir Zam-Zam. Jadi ini unik gitu orang ini, dan tidak akan pernah saya blokir karena saya tidak pernah memblokir orang, kecuali yang memang di akun Saiful Bahri. Kalau orang ini pakai akun-akun palsu gitu ya. Oke, saya lanjut. Akhirnya saya ada kesempatan ketika bos saya, ketika komisaris itu bicara dengan saya bahwa ada diajak kerjasama oleh Mayora di Toko Pintar. Lah, pada waktu itu saya langsung teringat ini anak kecil ini gitu loh. Akhirnya saya coba hubungi. Zam, kamu niat kerja? Iya Pak Ketum, tapi saya tidak punya ijazah. Dia bilangnya seperti itu gitu loh. Udahlah, wong manajernya aku saja kok gitu loh. Nah akhirnya
dia, saya ajak janjian, disuruh ketemu menghadap bos itu hari Minggu kalau udah keliru. Ternyata dia tidak datang karena alasannya dia kendaraannya hanya satu dan kendaraan itu pun digunakan oleh istrinya. Jadi ya oke lah, saya kan orangnya kan ngasih kesempatan. Akhirnya Senin kalau udah keliru dia datang. Pada waktu itu ya jujur saja bos sendiri itu ya sempat nelpon saya, bener tak orang ini Pak Ketum yang sampean kirim ke sini. Maksudnya bos, ya ada orang ke sini gitu loh. Tapi masa mumpuni Pak Ketum, katanya gitu. Itu bos itu ngomong saya. Bos, ini informasinya. Ya namanya saya ingin membantu saja. Dia katanya dulu jadi sales, saya juga tidak tahu sales apa gitu loh. Cuman informasi yang saya terima sih kurang baik salesnya gitu loh. Katanya di bagian medis juga, dia bahan-bahan medis juga salesnya. Tapi ginilah bos, sementara saja dulu kita gunakan orang ini gitu loh. Kita gunakan orang ini biar dia mulai kerja gitu. Terus kerja, akhirnya dia kerja. Saya ini kan tipe orang yang bagaimana meningkatkan nama seseorang di hal yang lebih tinggi lagi. Akhirnya saya musyawarah lagi, rapat dengan bos pada waktu itu. Bos, gimana agar kita punya nama bagus di Mayora bos, beberapa pelanggannya bos, karena toko ringgit ini kan sudah lama gitu loh, nasabahnya pasiennya konsumennya sudah banyak. Gimana bos perkembangan bos? Nah, di hari pertama atau di kedua itu kan ya dia nggak dapat order atau hanya dapat berapa gitu loh. Gini aja dah bos, gimana kalau pelanggannya bos ini kita masukkan ke hasil penjualannya Zam-Zam gitu loh. Makanya dia mare tahu kan, dia sering sekut mengandalkan bahwa dia berprestasi gitu ya. Saya ceritakan ini teman-teman ini gitu loh. Akhirnya singkat cerita kita kemas demikian rupa, saya dengan bos ya. Saya dengan bos dibuat sedemikian rupa, terus jadilah penjualan toko pintar di Asam Bagus itu bagus gitu loh. Kenapa? Ya karena disuplai pembelinya dari dari langganan kita sendiri gitu loh. Udahlah, dia besar kepala kalau ngomongnya itu. Mas Johan juga sempat diajak juga kan, sudah bisa membaca kualitasnya ngomong di lapangan seperti apa gitu loh. Singkat cerita dia ada kendala. Handphonenya ini cuman satu dan sering rusak-rusakan. Padahal kalau di aplikasi Toko Pintar itu adalah harus handphonenya itu canggih gitu loh. Handphonenya itu harus benar. Akhirnya saya ngomong dengan bos, saya minta tolong lah bos ya, sekaligus kita membantu anak buah kita gitu loh. Iya apa Ketum gitu loh. Bos, gimana kalau ini saya belikan handphone, terus nanti ini kita jadikan kongsenan gitu loh, pinjaman kepada dia agar dia tidak ketekendian binina bos gitu loh. Tuh akhirnya ya bos, karena saya punya alhamdulillah ini Pak Puji ini orangnya baik, iya dah atur saja dah Pak Ketum lah. Itu saya format bahwa Zam-Zam itu berprestasi, aslinya enggak. Karena kasihan saja handphonenya gantian binina gitu loh. Akhirnya saya uploadkan bahwa saya memberikan hadiah handphone karena Zam-Zam berprestasi, enggak. Dan itu Zam-Zam tahu.
Tapi karena saya bukan tipe bos yang bodoh, bukan tipe manajer yang bodoh, saya nggak mau memberikan handphone itu cuma-cuma. Tapi saya berikan saja bahwa selama kamu kerja di sini itu kamu pakai. Tapi kalau kamu berhenti, kamu kembalikan. Gitu ceritanya, friend. Mulai asik nggak ini Mas Hafiz, Mas Johan? Mulai asik ya, nah, biar tahu gitu loh. Lah, singkat cerita lagi, dia masih kerja berapa bulan ya di tempat kita ya dengan gaji UMR tanpa ijazah loh ya, tanpa ijazah. Karena saya ingin ingin membantu dia saja, ini tanpa ijazah, dan tanpa ijazah saya membantu dia agar dia bisa bekerja gitu loh. Apa dia sudah masih bekerja atau enggak ya? Saya juga kurang paham gitu loh. Orang ini lucu memang kok orang ini. Kayaknya sih masih bekerja. Suatu saat dia datang ke rumah saya mengatakan bahwa dia berkeinginan membeli sepeda motor gitu loh. Saya orangnya kan tipe orang yang tidak menilai dari orang. Siapa tahu Zamzam ini memiliki harta karun, kan saya juga tidak paham. Cuman dia katakan mau beli cash apa mau beli kredit kamu Zam gitu loh. Mau beli cash komandan gitu loh. Ini sementara ada uang 8 juta. Terus ya ini saya titipkan ke komandan gitu loh. Udah usah kamu bawa, tapi dia memaksa untuk dititipkan saya, akhirnya saya ambil gitu loh. Nah, karena ini termasuk anak buah saya di toko pintar, akhirnya saya berusaha untuk menghubungi salah satu dealer di situ Bondo, karena memang itu langganan. Saya beli hampir 30 sepeda motor di sana gitu loh. Jadi setelah di ACC saya tawarkan dengan harga saya, tibalah waktunya. Ketika tiba waktunya dengan wajah, ya sungguhnya wajah yang nggak diada-ada ya, memang wajahnya memang kayak gitu sambil anganga. Itu Dimas sedih dan bengkok bahwa uangnya ternyata tidak ada dan hanya ada bawa 7 juta, 15 juta jadinya. Waktu itu saya tawarin gini aja, gimana kalau kamu itu kredit saja, nggak usah bayar cash gitu loh. Oh enggak komandan, ini 1 minggu lagi komandan, jagung saya itu panen dan ini nanti akan kita buat pelunasan gitu loh. Ya seperti biasa, saya bukan tipe orang yang mudah menilai orang ya. Saya percaya lagi sama dia gitu loh. Ya oke lah, saya masalah uang saya pasti tidak akan pernah menghina orang. Benar tak kamu ada, nanti kau biar tidak bersulit. Enggak, betul ini komandan, saya punya uang gitu. Akhirnya saya hubungi dealer awalnya tidak mau karena mau beli cash kok uangnya kurang, tapi karena dealer itu lihat saya dan kenapa kok tidak ditambahi dengan Pak Ketum gitu loh. Ya saya nggak pernah, anak buah tim pemangkat saja saya tidak pernah minjemin karena mereka berdiri di kakinya mereka sendiri. Nggak ada yang berusaha untuk pinjam ke saya di S1 di GP Sagera itu nggak ada. Makanya ketika mereka sekarang beli kendaraan atau beli apapun itu hasil dari upaya mereka sendiri gitu loh ya. Akhirnya dealer percaya dengan saya jaminannya gitu loh. Datanglah itu datang dengan saudaranya pada waktu itu. Datang dengan saudaranya, katanya ya saudaranya ini apa kata Zamzam gitu, artinya ya saya sih percaya aja lah bahasanya seperti apa, tapi saya tidak peduli lah karena yang saya lihat adalah Zamzam gitu loh. Setelah kendaraan nyampe di rumah, seminggu kemudian tiba-tiba saya ditelepon oleh dealer gitu loh, oleh teman saya namanya Udin. Coba di Udin di Sekawan itu tanyakan kejadian ini benar apa tidak, saya tidak akan pernah berbohong gitu loh. Setelah itu Udin ngomong ke saya, "Lu ini gimana Pak Ketum?" katanya. "Ini gimana bos?" Dia panggil saya bos. "Bos ini gimana bos, ini yang di Banyu Putih uangnya tetap tidak ada." "Duh, maksudnya tidak ada gimana?" "Ya nggak ada bos, ini gimana nih bos, saya bingung, saya di mana." Ya banyak cerita karena ini juga Udin yang ngomong sama manajernya. Akhirnya Zamzam saya telepon,
Terus Samsam bilang kalau apa itu namanya mau datang ke rumah saya. Udah, saya udah enak hati sudah. Karena apa? Saya tidak pernah gedablus ya, saya tidak pernah bohongin orang, saya tidak pernah cacat dengan dealer. Kalau nggak ada ya nggak ada, ada ya ada. Akhirnya dia datang, terus dia dengan wajah aslinya itu kan memang wajahnya kan menyedihkan ya. Jadi dia bilang, tapi aku udah ada urus dah, wajahnya emang kayak gitu, sedih atau tak sedih saya juga ada urus gitu ya. Dia ngomong bahwa jagungnya tidak laku. Akhirnya saya ada tawaran lah, kamu kira-kira kapan lakunya itu?